Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Alia Putri dengan NIM 504121194. Prodi Ilmu Administrasi Bisnis akan menjawab pertanyaan tugas 1 mata kuliah Logika. 1. Sebutkan dan jelaskan 3 macam dari trim, sertakan juga contohnya. 1. Trim umum. Trim umum adalah trim yang merujuk pada kelompok atau kategori dari suatu objek atau konsep, bukan pada individu tertentu. Contoh, manusia. Penjelasan mencakup semua manusia, bukan individu tertentu. 2. Trim khusus. Trim khusus atau partikular adalah trim yang merujuk pada satu objek atau individu tertentu yang spesifik. Contoh, Soekarno. Kalimat Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Menggunakan Soekarno sebagai trim khusus karena hanya merujuk pada satu individu tertentu. 3. Trim konkret dan abstrak. Trim konkret merujuk pada objek nyata atau fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera. Trim abstrak merujuk pada konsep atau ide yang tidak dapat dilihat atau disentuh secara langsung. Contoh, trim konkret, meja, buku, gunung. Trim abstrak, keberanian, keadilan, cinta. Penjelasan dalam kalimat keberanian adalah sifat yang penting. Kata keberanian adalah trim abstrak karena ia tidak memiliki wujud fisik. 2. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir dan bagaimana agar terhindar dari sesat pikir. Contoh bentuk sesat pikir. 1. Ad hominem, serangan pribadi. Menyerang karakter atau sifat pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Contoh, kamu tidak dipercaya soal ekonomi karena kamu tidak pernah belajar ekonomi. Fokus pada orang, bukan isi argumen. 2. Strawman, manusia jerami. Mengubah atau menyederhanakan argumen lawan sehingga mudah diserang. Contoh, kamu ingin melarang semua teknologi karena takut data bocor, padahal lawan hanya mengusulkan kebijakan keamanan data, bukan pelanggaran teknologi. 3. False dilema atau dikotomi palsu. Menjanjikan hanya 2 pilihan ekstrem seolah tidak ada opsi lain. Contoh, kamu setuju dengan kami atau kamu musuh kami, padahal ada banyak pilihan lain. 4. Slippery slope atau lereng licin. Menganggap satu tindakan kecil pasti berujung pada akibat ekstrim tanpa bukti. Contoh, kalau siswa boleh bawa ponsel, nanti mereka tidak belajar sama sekali. 5. Curricular reasoning atau penalaran melingkar. Premis dan kesimpulan saling mendukung tanpa bukti tambahan. Contoh, dia jujur ketika kita harus percaya padanya dan kita percaya padanya karena dia jujur. Bagaimana agar terhindar dari sesat pikiran? 1. Fokus pada logika, bukan emosi. Evaluasi argumen berdasarkan struktur, bukan siapa yang menyampaikan. 2. Gunakan bukti yang valid dan relevan. Hindari membuat kesimpulan berdasarkan asumsi atau generalisasi. 3. Pahami berbagai jenis sesat pikir. Semakin kita tahu bentuk-bentuknya, semakin mudah mengenalinya dan menghindarinya. 4. Latihan berpikir kritis dan terbuka. Jangan terburu-buru menyimpulkan, dengarkan dulu argumen lawan secara utuh.